ilmu salon ini baru kita bisa membuka. Lain hal kalau sudah punya pengalaman. Nah, kemarin sobat, halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya makin lancar dan semakin berkembang. Jadi topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang ilmu usaha laundry ini, dimana kemarin masih banyak yang belum paham tentang cara kerja atau proses kerja usaha laundry ini. Nah, baru ada lagi yang bertanya, apakah untuk memulai usaha laundry ini kita harus membutuhkan seorang mentor? Nah, atau apakah kita langsung membuka usaha laundry saja? Nah, jadi begini sobat ya, ibarat anak sekolah atau yang belum sekolah, untuk menimba sebuah ilmu itu supaya bisa membaca, supaya bisa berhitung, otomatis dia harus sekolah dulu. Nah, baru nanti dia bisa membaca. Nah, begitu juga dengan dunia usaha laundry ini. Kita harus bisa mengetahui ilmu usaha laundry ini, baru kita bisa membuka. Lain hal kalau sudah punya pengalaman. Nah, kemarin sobat, dimana dia bertanya seperti itu. Nah, jadi kalau makanya saya bilang seperti sobat, soalnya ini buat yang udah memulai juga nggak masalah ya. Karena makanya saya bilang seperti sobat, masih banyak banget pengusaha laundry itu bertanya ya, bagaimana bikin upah jasa setrika, bagaimana cara membuat harga antar jemput, bagaimana banyak lagi, baru bagaimana menghilangkan noda ini, bagaimana cara merawat ini, macam-macam lah ya, bagaimana cara mengatasi pakaian yang luntur. Nah, bahkan di bagian penyetrika juga masih banyak. Nah, makanya saya bilang sobat, itulah kegunaan seorang mentor. Saran saya, sebelum kita membuka usaha laundry ini, ada baiknya kita menemui seorang mentor, dan dari situ kita bisa belajar mulai dari nol sampai bisa kita menjalankan usaha laundry ini sampai berkembang. Di sini kita bisa menimba ilmu. Nah, makanya saya sarankan seperti sobat, supaya tidak terjadi seperti hal-hal yang dipertanyakan yang tadi itu. Nah, dimana selama ini saya perhatikan ya, masih banyak yang bertanya. Makanya jadi ibaratnya masih banyak juga pengusaha laundry ini dikiranya usaha itu terlampau sepele. Nah, tahu-taunya masih banyak yang belum dia mengerti, ujung-ujungnya bertanya. Nah, jadi kalau kita menjumpai seorang mentor, di situ dia, kalau menurut saya ya, seorang mentor ini kan dia udah benar-benar mahir atau benar-benar udah paham banget masalah dunia usaha laundry ini. Nah, di situ kita bisa belajar semua, mulai dari proses pengerjaan, bagaimana nanti istilahnya merawat mesin, bagaimana caranya menghilangkan noda luntur, bagaimana cara membersihkan pakaian yang berjamur, macam-macam yang bisa kita pelajari di seorang mentor ini. Tapi dengan catatan, kita bukannya harus setiap hari untuk bertanya. Kalau saran saya sih 5 kali dalam sebulan aja bikin pertemuan untuk seorang mentor, supaya kita bisa sambil menjalankan usaha ini. Nah, ibarat kata sambil kursus sambil menjalankan usaha ini. Nah, dari situ nanti apa yang belum kita pahami untuk hari kedepannya bisa kita tanya
sama mentor yang kita temui tadi. Ini belum kita pahami, bisa kita tanya. Jadi kalau seandainya kita tiap hari kursus, nanti kapan bisa kita istilahnya praktekkan yang kita dapat dari seorang mentor. Jadi maksud saya lebih baik sambil kursus sambil bekerja di usaha laundry ini. Tapi sobat, memang kalau pengusaha laundry ini ya pengusaha laundry ini banyak banget yang istilahnya dengan nekat, dia punya modal langsung buka. Setelah terjadi istilahnya masalah dikit, dia udah bertanya. Nah, kalau di seorang mentor ini kan nanti kita semua dipelajari. Makanya saya bilang tadi, mulai dari nol sampai bisa berjalan dengan lancar usaha ini, bisa kita pertanyakan semuanya ke seorang mentor tersebut. Nah, makanya ada yang bilang gimana kalau sama belajar sama pengusaha laundry yang sudah berpengalaman. Bisa-bisa saja. Cuman kalau menurut saya ya, kita belajar dari seorang yang udah berpengalaman itu ya ilmunya kurang pas. Karena otomatis kan mungkin belum tentu semua yang kita inginkan dapat dari pengusaha laundry yang sudah lama berkecimpung. Nah, jadi saran saya sobat, sebelum kita memulai, walaupun memang kita sudah memiliki peralatannya, lebih baik kita belajar dulu baru kita buka usaha ini. Nah, itulah makanya banyak juga yang menyarankan kalau bisa lebih baik kita belajar dulu dari seorang mentor. Nah, kalau dari sesama pengusaha nanti ya seperti yang saya katakan tadi, belum tentu kita dapat semua ilmu tentang dunia usaha laundry ini. Nah, kalau istilahnya kita ke mentor dari seorang mentor ini nanti udah semua dapat kita itu sampai ke harga pasaran laundry, bagaimana cara bikin harga untuk usaha laundry yang istilahnya contoh ya, untuk menyetrik, jasa setrika, jasa cuci lipat. Nah, dari sini nanti kita dapat semua ilmunya. Nah, tetapi jangan seperti yang saya katakan tadi, janganlah istilahnya tiap hari. Kalau bisa 5 kali dalam sebulan kita melakukan pertemuan terhadap seorang mentor. Oke sobat, nah kira-kira seperti itulah video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.